Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusril Ahmad Fatoni, mahasiswa Tradis Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang aljabar, yaitu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelum mempelajari perkalian aljabar, diperlukan pemahaman mengenai operasi perkalian pada bilangan dan juga sifat-sifat operasi hitung perkalian, seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif pada penjumlahan. Diketahui bahwa A plus B sama dengan B plus A sama dengan C, konstanta. Contoh, 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Karena 2 plus 3 sama dengan 5 dan 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi seperti itu sifat komutatif, pertukaran. Selanjutnya yaitu sifat komutatif pada perkalian. Rumus yaitu A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Contohnya, 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Karena 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi meskipun dibalik hasilnya tetap sama, yaitu 12. Selanjutnya yaitu asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada penjumlahan yaitu rumus dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C sama dengan D. Nah, contohnya yaitu dalam kurung 1 plus 2 plus 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 plus 3 sama dengan 6. Karena 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6 dan 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6 juga. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif pada perkalian. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C sama dengan D. Contohnya yaitu 2 kali 3 dalam kurung kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Karena 2 kali 3 kali 4 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Dan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 juga. Selanjutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, seperti ini. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C sama dengan D. Contohnya, 2 kali dalam kurung 3 plus 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 4. 2 kali 3 hasilnya 6 ditambah 2 kali 4 hasilnya 8, sehingga hasilnya 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ini sama dengan 2 kali 3 plus 4 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B min C dalam kurung sama dengan A kali B dikurangi A kali C sama dengan D. Contohnya yaitu 3 kali dalam kurung 4 min 2 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2. 3 kali 4 hasilnya 12 dikurang 6 sama dengan 6. Ini sama dengan 4 min 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, dasar operasi perkalian aljabar. Dasar perkalian aljabar. Simbol kali pada operasi aljabar biasanya tidak ditulis atau diganti dengan simbol titik. Jadi jika ada simbol titik pada bentuk aljabar itu artinya perkalian. Konsep perpangkatan untuk variabel yang sejenis A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Perkalian variabel dengan konstanta. Ayo, masih ingat kan apa itu variabel dan konstanta ya? Jadi sambil diingat kembali apa itu variabel dan konstanta. Contohnya, AX dikali B sama dengan A kali B dalam kurung X. Contoh, 3Y dikali negatif 2 sama dengan 3 dikali
negatif 2Y, sehingga hasilnya negatif 6Y. Selanjutnya itu perkalian antar variabel. AX kali BY sama dengan A kali B XY. Contoh 3X kali 6Y sama dengan dalam kurung 3 kali 6 XY, hasilnya 18 XY. Selanjutnya itu perkalian satu suku dengan dua suku. Sifat distributif perkalian aljabar terhadap penjumlahan. Nah, seperti pada gambar yang telah tertukar, yaitu 2 kali dalam kurung 2x plus 3y, yaitu 2 kali 2x ditambah 2 kali 3y, hasilnya 4x plus 6y. Perkalian satu suku dengan dua suku. Sifat distributif perkalian aljabar terhadap pengurangan. 3 kali dalam kurung 7x min 4y, yaitu 3 kali 7x ditambah 3 kali negatif 4y, hasilnya 21x negatif 12y. Nah, untuk teman-teman yang sudah paham tentang pengurangan ini, jadi yang plus di sini bisa ada dua bentuk ya dalam penyelesaian soal ini. Bisa pakai yang bentuk ini, juga bisa 3 kali 7x dikurang dalam kurung 3 kali 4y gitu. Jadi tidak usah, jadi negatifnya langsung dipindah di tengahnya, bisa juga. Selanjutnya yaitu perkalian dua suku dengan dua suku. A plus B dalam kurung C plus D gitu ya. Ini seperti ini bentuknya. Contoh dalam kurung x plus 1 dikali x plus 1, yaitu x kali x ditambah x kali 1 ditambah 1 kali x ditambah 1 kali 1. X kali x hasilnya x kuadrat, x kali 1 hasilnya x, 1 kali x, 1 kali 1, 1, sehingga hasilnya x kuadrat plus 2x plus 1. Lalu kita lanjut ke dasar operasi pembagian aljabar. Dasar pembagian aljabar. Konsep perpangkatan untuk variabel yang sejenis yaitu A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. 1. Pembagian variabel dengan koefisien 14y bagi 7 sama dengan 14 bagi 7y, hasilnya 2y. Pembagian variabel dengan variabel y pangkat 4 dibagi y pangkat 2 sama dengan y pangkat 4 min 2, hasilnya y pangkat 2. Seperti rumus yang di atas ya. Pembagian bentuk aljabar dengan kurang. 16x min 12 bagi 2. 16x bagi 2 ditambah negatif 12 bagi 2, hasilnya 8x min 6. Kerjakan soal-soal yang bisa di grup WhatsApp dengan benar ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih kesuksesan. Semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.